Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit saja tentang JK Flip-Flop, yaitu bagaimana cara membuat atau menggambarkan gelombang output atau key-nya ya, tanpa key bar, jadi hanya key-nya saja. Nah, di sini ada gambar sebuah rangkaian JK flip-flop yang pernah kita bahas sebelumnya, dimana di sini pada bagian tengahnya ada clock ya. Clock itu sebuah gelombang yang tetap begitu, yang continue terus, merupakan keadaan 1 0 1 0 gitu, dengan seperti clock saja gitu. Jadi on off-nya selalu tetap begitu. Jadi kalau dibuat atau digambarkan gelombang itu untuk clock ini tetap gitu. Nah, lalu ini ada inputan J dan K, lalu G-nya seperti apa kalau digambarkan. Baik, bahasan ini sedikit cuma membutuhkan penjelasan begitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita tetap saja mengacu pada tabel kebenaran yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu JK flip-flop ini ya, tanpa melihat yang key barnya. Jadi kita melihat antara input J dan K, seperti jika J 0 K 0 maka ini tidak berubah atau no change. Lalu jika J nya 0 K nya 1 maka outputnya 0 ya. Lalu atau kebalikannya, jika J nya 1 K nya 0 maka outputnya 1. Nah, lalu jika keduanya nilai 1 maka ini KN dalam hal ini toggle kebalikannya. Kalau dan juga kita harus memperhatikan bentuk clocknya yang tadi itu ya, yang ada gambar clock seperti ini, dimana di bagian panah ujungnya ini jika clocknya tidak terdapat lingkaran, maka dia akan membuat outputnya bekerja ketika clocknya tinggi, atau kalau dalam grafik itu menuju atas gitu, menuju angka 1, dari 0 menuju 1. Nah, atau sebaliknya, jika clocknya terdapat lingkaran maka dia akan membuat outputnya bekerja atau berubah gitu. Kalau misalnya lagi datar, dia akan menuju ke bawah gitu, kalau dalam keadaan 1 begitu. Seperti dalam contoh ini ada 3 buah gelombang ya. Ada clock, itu seperti itu ya, clock merupakan gelombang yang tetap atau continue. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti ini, clock itu kita munculkan dulu tabel kebenaran JK flip-flopnya untuk melihat nanti untuk pengisian berikutnya ya. Jadi yang tadi kita munculkan. Nah, seperti ini kita teruskan. Nah, clock itu gelombangnya begitu ya. Kalau jadi keadaannya stabil gitu, atau tetap continue ya, terus gelombangnya kan tetap begitu bentuknya. Nah, lalu yang diketahui ini ada 2 inputannya, misalnya J nya dalam keadaan 1 1 1 1 lalu 0 0 1 1 begitu gelombangnya ya. Jadi kalau 1 itu kan di atas, kalau 0 itu di bawah menuju 0 ya. Nah, lalu berikutnya jika diketahui K-nya grafiknya seperti ini. Nah, 1 1 1 1 1 0 0 ini mengikuti bentuk gambar ya. Nah, lalu bagaimana key-nya? Maka gelombang key-nya kita lihat seperti yang tadi saya gambarkan. Jika J-nya 1
bahwa K-nya 1, maka ini toggle ya. Kalau awalnya 1, maka toggle-nya itu berlawanan. Jadi kalau 1 berarti 0 dia mulainya 0. Kebetulan clocknya kan juga dalam keadaan 0. Nah begitu. Jadi kita akan menggambarkannya mulai dari bawah begitu. Sampai kapan? Sampai menuju angka 1 atau menuju atas. Karena kan kapan berubahnya gelombang ini, yaitu ketika menemukan si clocknya itu menuju atas ya. Karena kan tadi si clocknya panahnya tidak ada lingkarannya ya, jadi berubahnya itu ketika menuju atas. Nah beda kalau misalnya panahnya mengandung lingkaran, itu ada bubble-nya gitu, ada lingkaran, ada bulatnya, dia berubahnya ketika menuju 0 begitu. Nah ketika dia menemui panah atau grafik ininya menuju atas, maka dia berubah dilihat ke atas ada 1 kan nilainya, maka dia berubah menuju datar. Sampai mana kok diterusin sampai sini, kenapa nggak berhenti di sini? Nah karena belum menemukan grafik atas lagi. Ini datar angka 1 lalu ke bawah terus dia terusin. Nah sampai menuju atas lagi berhentinya. Tapi dilihat ini dilihat dulu kalau di sini kan J-nya 1 ya, J-nya 1, K-nya juga 1, maka dia akan toggle itu bagaimana keadaan awalnya. Kalau awalnya 1 maka dia akan berubah 0 gitu. Nah begitu ya. Nah 0 ini 1 batas perubahannya pada saat grafiknya ke atas ya. Nah lalu 0 dia teruskan sampai menuju ini perubahan lagi, ada menuju 1 lagi kan. Nah menuju 1 lagi sambil dilihat ininya nilai J dan K-nya. Di sini J-nya 0, J-nya 1, K-nya 0, maka ini dia akan berubah 1 ke atas lagi berarti. Nah, kebetulan selain memang 1, dia posisinya pada saat naik gitu ya, pada saat angka 1. Lalu dia teruskan 1-nya kok sampai jauh banget. Coba dilihat. Padahal dia menemukan ini ya, kenaikan clock ini 1 semestinya kan berubah. Kenapa ini diteruskan sampai ke sini? Kita lihat satu-satu. Di sini sudah jelas karena pada saat perubahan menuju angka 1, yang ini 00 nih. 00 coba lihat, jika 00 ini tetap no change, tidak berubah, tidak berubah, tetap jadinya terus saja dia selama mendapatkan atau menemui batas perubahan, yaitu jika clocknya 1 atau menuju ke atas ya. Dan kita lihat perubahan berikutnya di inputan J dan K gitu ya. Nah, ini ada 0 maka dia tetap, lalu dia berubah ke bawah ke 0 perubahannya, karena kan berubahnya ketika menuju mendapatkan angka ininya menuju atas ya, menuju tinggi. Sambil dilihat tabelnya, jika 1 maka yakin kalau awalnya 1 ya 0 berikutnya terus. Nah begitu ya, 0 sampai seperti ini begitu ya. Ini adalah penjelasan bagaimana membuat gelombang output Q-nya ya, begitu. Nah kalau tidak ada pertanyaan, memang nggak bisa dijawab ya, karena kita unsinkron atau tidak siaran langsung begitu. Nah kalau ada yang kurang jelas bisa diulangi, ataupun kita pada saat ketemu berikutnya kita bahas ya. Demikian pertemuan singkat kali ini, semoga bisa mendapatkan atau tambahan pengetahuan sedikit sajalah, yang penting mengerti ya. Mudah-mudahan berikutnya tidak ada lagi hitungan untuk mempermudah kita mencerna mata kuliah ini, walaupun hanya ada tugas misalnya bentuknya
bahan bacaan ya, karena kalau bahan bacaan kan cukup dipelajari saja, tidak usah dijelaskan seperti ini, kecuali ada yang perlu yang kita jelaskan bersama gitu. Nah, seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.